Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Utami. Di sini saya akan bacakan materi tentang corporate action. Pada umumnya, korporasi dikenal sebagai suatu peristiwa dari penerbit efek yang akan mempengaruhi harga efek yang telah dikeluarkan. Corporate action atau aksi korporasi sendiri merupakan istilah pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat yang mempengaruhi terhadap kepentingan pemegang saham. Aksi korporasi terjadi ketika investor pemilik efek diberi kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari investasinya atau berpartisipasi dalam mereorganisasi perusahaan. Corporate action merupakan kegiatan emiten yang memberikan manfaat seperti pembagian dividen, bunga, atau memberi kesempatan investor untuk berpartisipasi mereorganisasi perusahaan seperti mengundang pemegang saham untuk hadir dalam RUPS guna menunjuk direksi perseroan untuk rencana perluasan usaha dan lain sebagainya. Corporate action dapat dikategorikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan setelah perdagangan efek atau jasa pengelolaan aset bersama dengan kegiatan clearing dan penyesuaian transaksi efek. Beberapa tujuan dari dilakukannya corporate action: yang pertama ada distribusi pendapatan, yang kedua ada meningkatkan modal perusahaan, yang ketiga menstrukturisasi modal, yang keempat ada membeli kembali atau melunasi hutang, selanjutnya merestrukturisasi kewajiban utang dengan mengeluarkan saham, yang keenam ada mengontrol atau mengawasi perusahaan lain, yang ketujuh ada meningkatkan likuiditas, serta yang kedelapan yaitu penyebaran informasi ke investor. Ada juga beberapa dampak yang akan diakibatkan oleh corporate action, yaitu yang pertama bagi pemegang efek. Corporate action akan meningkatkan atau merestrukturisasi posisi pemegang efek. Misalnya ketika emiten mengeluarkan saham bonus kepada pemegang sahamnya, maka jumlah saham yang dimiliki pemegang saham menjadi bertambah, sehingga kepemilikan saham bertambah dan juga dapat meningkatkan posisi pemegang saham dari yang hanya pemegang saham biasa menjadi pemegang saham mayoritas. Yang kedua, bagi harga efek. Selain memiliki akibat langsung pada neraca keuangan emiten, atau pada posisi efek atau pemegang saham corporate action juga akan mempengaruhi harga pada efek di pasaran. Yang ketiga ada tindakan korporasi sukarela. Pada tindakan korporasi sukarela ini, partisipasi pada kegiatan murni dilakukan berdasarkan pada pemilihan pemegang efek, di mana pemegang efek diberi pilihan untuk tidak berpartisipasi atau take no action, dan diberi pilihan untuk berpartisipasi dengan cara memilih efek dan atau uang. Apabila berpartisipasi dalam memilih efek atau uang, maka pilihan seperti ini sama dengan pilihan yang ditawarkan oleh mandatory with option corporate action. Berdasarkan jenisnya, corporate action terdiri dari 1. Pembagian dividen, yang kedua pembagian saham bonus, yang ketiga penawaran saham baru atau right issue, yang keempat ada penambahan modal tanpa HMETD, yang kelima penawaran tender, yang keenam ada pemecahan nilai nominal saham atau stock split or share split, yang ketujuh ada konsolidasi saham, yang kedelapan ada pembayaran bunga obligasi. Dari 8 jenis corporate action tersebut, ada 2 jenis yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada right issue, yang kedua ada stock split atau share split. Right issue atau biasa dikenal dengan istilah HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan hak memesan saham terlebih dahulu yang diberikan kepada pemodal saat ini untuk membeli saham baru yang telah dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penghimpunan dana. Right issue masuk ke dalam salah satu jenis corporate action, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menambah modal untuk perusahaan itu sendiri. Right issue adalah hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu preemptive right saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Harga tertentu yang dimaksud adalah harga yang telah ditetapkan di muka yang besarnya di bawah harga pasar saat diterbitkan. Pemegang saham lama dapat memberi saham baru dalam jumlah yang sebanding dengan saham yang telah dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham lama tidak menginginkan menukar right dengan saham, maka bukti right itu dapat dijual di bursa efek melalui broker efek.
Sebagai contoh, jumlah saham lama sama dengan 1 juta unit saham. Dengan nominal 100, IGO sama dengan 300 juta. Jumlah saham yang akan dikeluarkan yaitu 2 juta unit saham atau RI 1:2, sedangkan strike price yaitu 500, kemudian harga pasar di bursa efek yaitu 800. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah harga pasar teoritis setelah pelaksanaan right issue? Pertanyaan kedua, berapa harga bukti right di pasar? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah modal di sektor setelah right issue? Pertanyaan keempat, berapa total IGO setelah right issue? Jawabannya yaitu RI 1:2, artinya satu saham lama dapat membeli 2 saham baru. Jawaban yang pertama yaitu 1 juta dikali 800 ditambah 2000 dikali 500 kemudian dibagi dengan 3 juta sama dengan 600. Jawaban yang kedua yaitu harga maksimal bukti yaitu 600 dikurang 500 sama dengan 100 rek. Jawaban yang ketiga yaitu modal di sektor baru yaitu 3 juta dikalikan dengan 100 menjadi nominalnya 300 juta. Kemudian jawaban yang keempat yaitu IGO lama, yaitu IGO baru sama dengan 2 juta dikali 500 dikurang 100. Jadi total IGO yaitu 1.200.000.000 juta. Jawaban yang keempat yaitu IGO lama sama dengan 400 juta. Kemudian dijumlahkan dengan IGO baru yaitu 2 juta dikali 500 dikurang 100 sama dengan 800 juta. Jadi total IGO yaitu 1.200.000.000. Right issue ini bertujuan untuk meningkatkan persentase kepemilikan pemegang saham atau bisa dikatakan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di perusahaan. Lalu alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan right issue? Di antaranya adalah yang pertama, right issue dapat mengurangi biaya karena right issue biasanya tidak menggunakan jasa penjamin atau underwrite. Dengan adanya right issue berakibat pada jumlah saham perusahaan yang ada akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan atau yang berarti meningkatkan likuiditas saham. Right issue juga memiliki ciri-ciri, yaitu penukaran right menjadi saham dilakukan dalam periode kurang dari 6 bulan. Kemudian masa berlakunya right hanya 6 bulan dan setelah itu kadaluarsa. Yang ketiga, expiry price lebih rendah daripada harga pasar saham saat diterbitkan. Kemudian nilai right. Harga pelaksanaan ditentukan di bawah harga pasar sahamnya saat itu. Tujuannya untuk menarik pemegang saham membeli saham baru hasil right issue karena harga pelaksanaan lebih rendah dari harga pasarnya, maka bukti right yang ditawarkan memiliki nilai. Kemudian nilai bukti right sangat tergantung pada jumlah bukti right yang dibutuhkan untuk membeli satu saham atau rasio pelaksanaan dan harga hak pelaksanaannya. Secara teoritis, nilai REC sama antara masa jam REC dan X REC. Dalam prakteknya, nilai pasar REC dapat berbeda dengan nilai teoritisnya. Formula menghitung harga teoritis atau nilai REC dapat dilakukan saat track on atau X REC dengan rumus sebagai berikut, yaitu masa X REC FR sama dengan PO dikurang PS. Keterangannya yaitu FR sama dengan nilai REC, PO sama dengan harga saham saat X REC, kemudian PS harga penawaran saham baru atau harga corporate action. Kemudian jumlah REC yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak membeli satu saham baru atau harga teoritis sama dengan RSL dikali HPSSRI dijumlah dengan HSB dikali HPRI.
kemudian dibagi dengan RSL dijumlah dengan RSB. Keterangannya yaitu RSL yaitu rasio saham lama, kemudian HPSSRI adalah harga pasar saham sebelum reg issue, dan RSB yaitu rasio saham baru. HPRI yaitu harga pelaksanaan reg issue. PT Bakti Persada mendapat persetujuan dari para pemegang saham untuk menarik dana sebesar 1,0 miliar rupiah untuk membiayai rencana ekspansi usaha perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, dilakukan reg issue sebanyak 1 juta lembar dengan harga pelaksanaan reg issue Rp1.000 per lembar saham dengan rasio 3 lembar saham lama untuk 1 lembar saham baru. Saham tersebut di bursa diperdagangkan dengan harga Rp1.500 per lembar. Secara teoritis, harga saham setelah reg issue dapat dihitung sebagai berikut. Harga totalitas sama dengan 3 dikali Rp1.500, kemudian dijumlah dengan 1 dikali Rp1.000, yaitu harga totalitas sama dengan 3 dikali Rp1.500 dijumlah dengan 1 dikali Rp1.000, kemudian dibagi 3 plus 1 yang hasilnya Rp1.375.000 per lembar saham, yang artinya secara teoritis harga pasar akan menyesuaikan dari Rp1.500 per lembar menjadi Rp1.375 per lembar, sehingga terjadi dilusi harga pasar sebesar Rp125 per lembar. Satu keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham apabila reg issue diikuti oleh dilusi harga saham adalah jika emiten yang bersangkutan membayar dividen per lembar dengan jumlah yang sama besarnya sebelum dan setelah dilakukan reg issue. Namun, apabila dividen per lembar yang dibayarkan menurun, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif, yaitu dimungkinkan minat investor untuk membeli saham tersebut berkurang. Pada akhirnya akan mengurangi permintaan sehingga harga saham akan turun. Yang harus diperhatikan saat para investor ingin mengumumkan akan melakukan reg issue antara lain yaitu yang pertama waktu pelaksanaan reg, yang kedua harga pelaksanaan reg issue, dan yang ketiga rasio penerbitan reg. Stock split, pemecahan saham atau bisa disebut dengan istilah stock split adalah pemecahan selembar saham menjadi lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah pemecahan saham adalah sebesar 1 atau N dari harga sebelumnya. Stock split merupakan perubahan nilai nominal per lembar saham dan menambah jauh jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan split faktor. Menurut Sunaria, pemecahan saham stock split adalah suatu aksi emiten di mana emiten melakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Proses stock split ini dilakukan dengan cara menurunkan saham dengan nilai nominal baru. Selanjutnya, definisi pemecahan saham stock split. Menurut Halimi, adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembarnya secara proporsional. Tujuan dilakukannya stock split adalah menjaga harga pasar saham supaya tidak terlalu tinggi sehingga sahamnya lebih memasyarakat dan banyak orang yang memperjualbelikan. Pemecahan biasanya dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga kemampuan investor untuk membeli saham akan berkurang. Pada dasarnya, pemecahan saham yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan naik split faktor. Pemecahan naik merupakan penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor 2:1, 3:1, dan 4:1. Yang kedua, pemecahan turun, split down atau reference split. Pemecahan turun merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar.
Misalnya 1:2, 1:3, dan 1:4. Apabila sebuah perusahaan melakukan pemecahan saham stock split, itu artinya perusahaan tersebut sedang berusaha untuk menstabilkan harga saham supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangannya atau bahkan sebaliknya. Terdapat beberapa teori penting mengenai fenomena pemecahan saham, yakni yang pertama, signaling theory. Bahwasanya pemecahan saham stock split memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return ini di masa depan yang substansial. Yang kedua, trending range theory menyatakan bahwa pemecahan saham stock split dengan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. IHSG berubah setiap hari karena yang pertama, perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari. Yang kedua, adanya saham tambahan nilai dasar dari IHSG seluruh disesuaikan dari kejadian-kejadian seperti IPO, right issue, party compi-listening, konvensi dan convertible bond, dan deslisting. Kejadian-kejadian yang tidak mengubah pasar secara total tidak akan mengubah nilai dasar IHSG seperti pemecahan lembar saham, dividen berupa saham, bonus issue. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.